sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi. Ingat loh, ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf, ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Benar-benar bikin fans timnas kecewa dan ngamuk. Erick Thohir minta maaf ke masyarakat dan supporter. Tegaskan PSSI tak bisa panggil STI. Kami harus fokus ke pembinaan di luar pemain yang berada di luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa publik harus sudah melupakan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kini saatnya PSSI fokus menatap ke depan. Dengan target menembus Piala Dunia 2034, PSSI sudah berpisah dengan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 pada 16 Oktober 2025. Publik kecewa karena pilihan PSSI kepada Patrick Kluivert tetap saja tidak membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pergantian Patrick Kluivert dari Shin Tae-yong sebelumnya mengundang pro dan kontra. Banyak publik yang kecewa terhadap keputusan dari PSSI. Kini, publik meminta PSSI untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong. Namun, PSSI sudah menutup pintu rapat-rapat kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Erick Thohir meminta supporter timnas Indonesia mengerti dengan situasi tersebut. Sekarang, sudah waktunya PSSI mendatangkan pelatih baru untuk memegang skuad Garuda. Jadi jangan sampai kami terjebak dan PSSI sedang melakukan proses untuk pelatih timnas Indonesia. Kami melihat kekurangan Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong seperti apa, termasuk kelebihan kedua pelatih itu. Jadi kami harus saling belajar agar kedepannya lebih baik lagi, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com dalam sesi jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 24/10/2025. Kata Erick Thohir, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sudah menjadi bagian dalam perjalanan timnas Indonesia. Apalagi saat mereka berdua. Menjadi pelatih PSSI selalu memberikan dukungan penuh. Tapi ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Karena terpenting kami harus bangun sepak bola secara nasional dari generasi ke generasi, kata Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa roadmap PSSI masih tetap sama, yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2034. Adapun Piala Dunia 2034 akan digelar di Arab Saudi. Roadmap PSSI tidak berubah karena kami maunya lolos ke Piala Dunia 2034. Kami harus fokus ke pembinaan di luar pemain yang berada di luar negeri. Secara jantan, saya minta maaf ke rakyat dan pemerintah, tutup Erick Thohir. Jakarta, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf yang terbuka kepada masyarakat pencinta sepak bola Indonesia serta seluruh supporter timnas Indonesia atas ketidakmampuan Federasi Sepak Bola Nasional untuk melakukan pemanggilan terhadap pemain yang disingkat STAI. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa PSSI kini memilih menempatkan prioritas pada program pembinaan jangka panjang, terutama di dalam negeri, dan tidak hanya bergantung pada pemain yang berada di luar negeri. Sespas tersebut muncul di tengah sorotan publik yang cukup intens terhadap siapa saja yang layak dipanggil ke skuad Garuda, serta proses seleksi pemain yang saat ini sedang berlangsung menjelang kompetisi internasional. Nama STAI, inisial yang digunakan, menjadi simbol bahwa terdapat ekspektasi tertentu dari supporter maupun stakeholder terkait pemanggilan oleh PSSI. Namun hingga saat ini pemanggilan tersebut belum dapat dilakukan. Permintaan maaf terbuka. Erick Thohir dalam unggahan di media sosial menyampaikan, kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat, fans, dan supporter timnas Indonesia bahwa PSSI dalam kesempatan kali ini benar-benar tidak bisa memanggil STAI. Kami menyadari harapan besar yang diberikan. Namun, kami harus melakukan keputusan yang paling tepat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Permintaan maaf ini menjadi langkah yang cukup langka dalam proses komunikasi PSSI kepada publik. Sebab biasanya organisasi memilih penyampaian yang lebih formal atau terbatas.
Namun akibat tingginya perhatian terhadap nama Stai dan rumor bahwa pemain tersebut sedang dalam pantauan atau memiliki kemampuan untuk memperkuat timnas, maka komunikasi publik menjadi sangat penting. Penegasan fokus ke pembinaan. Lebih lanjut, Erik menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap pemain di luar negeri seperti Stai bukanlah pengabaian terhadap kualitas ataupun potensi individu, melainkan bagian dari strategi besar federasi. Kami harus fokus ke pembinaan di luar pemain yang berada di luar negeri, ujar Erik. Pernyataan itu menekankan dua hal. Penekanan pada pembinaan internal. PSSI akan semakin menguatkan sistem pembinaan pemain muda, pemanfaatan akademi, kompetisi usia dini, dan infrastruktur sepak bola nasional. Pengurangan ketergantungan pada pemain di luar negeri. Meskipun pemain yang berkiprah di luar negeri memiliki pengalaman dan kualitas, PSSI memilih agar pondasi tim nasional dibangun dari dalam negeri terlebih dahulu. Dengan demikian, nama seperti Stai yang kemungkinan besar bermain di klub atau lingkungan di luar negeri, dalam konteks ini, menjadi tidak prioritas untuk dipanggil saat ini. Erik menilai bahwa walaupun kemampuan individu sangat penting, struktur tim nasional yang kuat memerlukan basis pemain yang terbiasa dalam ekosistem lokal dan memiliki kontinuitas dalam sistem federasi. Alasan strategis dan konteks. Erik Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan kondisi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Beberapa alasan yang dia utarakan antara lain: kontinuitas tim dan pemahaman sistem pelatih. Pemain yang secara reguler mengikuti program di dalam negeri lebih mudah beradaptasi dengan skema pelatih dan budaya tim nasional. Pembangunan jangka panjang. PSSI ingin memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya dibentuk oleh pemain kelas dunia tunggal, tetapi oleh kolektif yang dibina sejak usia muda. Penataan sumber daya dan logistik. Menghadirkan pemain dari luar negeri kerap menghadirkan tantangan waktu adaptasi, kondisi fisik, izin federasi klub, serta biaya tambahan. Keadilan dan kesempatan merata. Memberi peluang lebih besar kepada pemain domestik agar merasa diperhitungkan dan termotivasi untuk berprestasi. Erik menuturkan bahwa meskipun tetap akan memantau dan membuka peluang bagi pemain diaspora atau yang berkarier di luar negeri, prioritas saat ini adalah memperkuat basis pemain lokal. Pernyataan itu menunjukkan bahwa nama Stai belum serta-merta tertutup untuk masa depan. Namun untuk saat ini, ia bukan bagian dari skema utama. Reaksi supporter dan publik. Permintaan maaf dan klarifikasi dari Erik Thohir mendapat beragam respons dari publik dan pecinta sepak bola. Sebagian supporter menyambut baik kejujuran dan transparansi yang diberikan, menilai bahwa penyampaian yang jujur lebih baik daripada menanggung harapan kosong. Namun, ada pula yang menyayangkan bahwa nama Stai, yang bagi sebagian pendukung dianggap sebagai peluang emas, tidak dipanggil, sehingga muncul rasa kecewa. Pengamat sepak bola nasional turut mencatat bahwa pernyataan ini bisa menjadi momentum penting bagi PSSI agar memperjelas mekanisme pemanggilan pemain, kriteria seleksi, dan strategi jangka panjang. Mereka menilai bahwa selama ini muncul keraguan publik bahwa pemanggilan pemain di luar negeri selalu jadi solusi instan tanpa melihat pembinaan jangka panjang. Tantangan yang dihadapi PSSI. Dalam kalimat permohonan maaf dan fokus pembinaan, tersirat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh PSSI. Beberapa di antaranya: integrasi pemain diaspora atau yang berkarier luar negeri. Menurut pengamat, mengikut sertakan pemain luar negeri bagus secara kualitas, tetapi memerlukan waktu adaptasi sistem dan pengakuan dari klub serta federasi asal. Pembinaan usia muda yang berkelanjutan. PSSI perlu memastikan bahwa program akademi, pelatih lokal, fasilitas, dan kompetisi usia muda berjalan konsisten. Jika hanya fokus kepada 1 atau 2 musim, hasil jangka panjang bisa meleset. Komunikasi publik yang transparan. Nama Stai, sebagai contoh, menunjukkan bahwa publik dan supporter sangat memperhatikan siapa yang dipanggil. Oleh karena itu, PSSI harus mampu menjelaskan dengan jelas alasannya kepada publik, agar tidak timbul spekulasi negatif. Keseimbangan antara hasil jangka pendek dan jangka panjang. Banyak supporter yang menginginkan hasil instan,
Misalnya kemenangan besar, pemanggilan pemain luar negeri. Tetapi, membangun fondasi tim nasional memerlukan waktu dan kesabaran. Implikasinya untuk Timnas Indonesia. Keputusan ini memiliki beberapa implikasi bagi perjalanan Timnas Indonesia. Pertama, tim nasional, baik senior maupun kelompok usia, mungkin akan semakin banyak mengandalkan pemain yang aktif di dalam negeri atau yang sudah terbiasa dalam kompetisi domestik. Hal ini bisa memperkuat identitas tim nasional dan meningkatkan rasa punya sense of belonging pemain terhadap tim. Kedua, besar pemain yang berkarier luar negeri mungkin akan diprioritaskan kemudian, namun tidak dijadikan andalan atau jalan pintas untuk langsung masuk ke skuad utama. Dengan demikian, pengembangan talenta lokal dapat berjalan lebih adil dan kompetisi domestik bisa semakin bermakna karena pemain melihat bahwa performanya di liga dalam negeri dapat membuka jalan ke timnas. Ketiga, dari sisi manajemen PSSI dan pelatih, pemahaman bahwa pembinaan bukan hanya soal menghadirkan bintang, tetapi soal membangun kolektif yang kuat menjadi kunci. Jika berhasil, maka Timnas Indonesia akan memiliki pondasi yang lebih kokoh dan tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan kompetisi internasional. Pernyataan lengkap Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan, "Kami mengetahui betul antusiasme masyarakat terhadap nama STAI, namun kami juga harus mengambil keputusan yang terbaik untuk jangka panjang. Saat ini, kami memprioritaskan pembinaan di dalam negeri dan memastikan bahwa pemain yang kami panggil bisa berintegrasi dengan sistem kami secara optimal. Oleh karenanya, kami mohon maaf karena belum dapat melakukan pemanggilan terhadap STAI. Harapan kami, masyarakat, fans, dan supporter dapat memahami bahwa ini bukan penolakan terhadap kualitas, melainkan penegasan bahwa bangsa ini butuh proses. Mari kita sambut bersama masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat." Pernyataan ini sekaligus menjadi panggilan agar seluruh pihak, klub, pemain, supporter, media, bersabar dan mendukung arah yang diambil PSSI. Tantangan ke depan dan harapan. Ke depan, harapan besar diletakkan pada implementasi strategi pembinaan yang disebut Erick Thohir dan PSSI. Beberapa hal yang mesti menjadi perhatian. Penguatan skema usia muda, U16, U19, U23, agar pemain produk klub domestik bisa siap dan eligible untuk timnas senior. Kolaborasi antara klub domestik, akademi, dan federasi untuk menciptakan jalur naik yang jelas bagi pemain muda. Pengembangan pelatih lokal dan peningkatan standar kompetisi agar pemain domestik tidak tertinggal secara kualitas dari mereka yang berkarier di luar negeri. Transparansi pemanggilan pemain. Kapan pemain luar negeri bisa dipertimbangkan? Bagaimana syaratnya, dan bagaimana adaptasi ke sistem timnas. Dari sudut supporter dan masyarakat, permintaan maaf Erick Thohir ini bisa menjadi momentum untuk refleksi bersama, bahwa membangun prestasi tidak sekadar soal nama besar, tetapi soal proses dan kolektivitas. Respon dari klub dan pemain. Meskipun belum ada keterangan resmi dari pemain yang bersangkutan, STAI maupun klub luar negeri tempatnya berkarier, sejumlah pihak domestik menyambut baik fokus PSSI terhadap pembinaan. Klub-klub lokal melihat ini sebagai kesempatan bagi talenta domestik untuk mendapatkan panggilan timnas dan tidak sekadar menjadi pengganti sementara pemain luar negeri. Beberapa pelatih akademi atau klub usia muda menyatakan optimisme bahwa keputusan PSSI ini bisa meningkatkan motivasi pemain muda dan membuat kompetisi domestik semakin serius. Kesimpulan, permintaan maaf dari Erick Thohir atas ketidakmampuan untuk memanggil STAI ke Timnas Indonesia menjadi pengakuan penting terhadap realitas bahwa kualitas individu saja tidak cukup untuk menjadi bagian dari tim nasional. Ada strategi, sistem, dan proses yang harus dijalankan. Bagi supporter pembinaan di dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada pemain luar negeri untuk sementara, PSSI membuka babak baru dalam upaya membangun sepak bola nasional yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Bagi supporter, pemain, klub, dan semua pemangku kepentingan, ini adalah panggilan untuk bersama, bersabar, dan mendukung langkah federasi menuju masa depan yang lebih mapan.
Sebuah perjalanan panjang memang menanti. Namun dengan komitmen yang jelas dan langkah yang terukur, harapan untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia bukanlah sekadar mimpi.